Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nyaman bermanuver. Nah, pas saya dah. Mana dah? Pas. Supaya nyaman anak menyames. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. بنية القبول وتمام كل سول ومأمول لحضرة سيدنا وحبيبنا الشفيعنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأن الله يرزقنا التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وأن الله يرزقنا الصحة والعافية وطول العمر إلى فوق 100 لعبادة الله وإعلاء كلمته وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat kepada kita, yang mana kalau kita hitung nikmat itu kita tak dapat menghitung banyaknya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah kita gunakan sesuai kepada kegunaannya dan kita ingat nikmat itu dari Allah. Mudah-mudahan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan, diberi rezeki yang mana tiap-tiap hari ada aja rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur dan sebagainya yang kawan dilihat. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan selalu keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, yang mana berkat beliau kita beragama Islam dan beriman kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan berkat nur beliau, kita semua makhluk ini diciptakan Allah di dunia ini. Kita sambung kembali belajaran fikih, yang mana hal ini kita baca kitabnya Habib Hasan Al-Kaf, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah. Yang mana musannifnya ini masih hidup. Dulu pada tahun 2000 berapa Ulun Sidin Suah datang ke pondok tuh Suah, ke Darul Ilmi. Dulu kita dapat tanda tangannya, alhamdulillah, tahun 2016, 21 Maret 2016. Jadi kitabnya langsung dapat tanda taukeh dari muallif, alhamdulillah. Padahal Sidin misalnya ulun belajaran atau pengajian pakai kitab pian ini kayak apa? Ya sini silakan, enggak apa-apa, pakai aja. Orang Madinah Sidin lah, orang Madinah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
adabu qada'il hajati fil makanil muaddi li qada'il hajati. Adab-adab, beberapa adab menunaikan hajat, qadha hajat, paham jelas qadha hajat, menunaikan hajat. Hajat kita nyata dulu nang hajat bener nang kada kawa kada ditunaikan, itulah cobakan hendak behira kada ditunaikan. Cager liir selawal. Jadi itu luar biasa, hajat yang luar biasa itulah. Makanya disebutlah qadha hajat, menunaikan hajat. Karena itu hajat yang luar biasa, yang mana kada kawa kada dibuang. Buang hajat ya. Bahasa Arabnya qadha hajat, menunaikan hajat. Hajat masing-masing. Bantri gen, mama nyumpah lawan di dalam lawasnya di dalamnya. Oh sudahkah aja? Orang bilang sudah bisa ya keluar ya kalau sedang tetap nih. Lah kasih sudahkah belum kah ayo aja. Nyata ya belum lagi menurut orang sudah bisa ya keluar. Sedih gadah lawang WC orang lah. Bapak bela lawas di WC sudah tuntong. Nah, ngarannya menunaikan hajat bang lah. Jadi kada kawa kada ditunaikan. Adab ini beberapa adab. Jadi ada adabnya, buang hajat pun ada adabnya. Dilajari adab dalam agama itu. Buang hajat fil makanil muaddi pada tempat yang memang disediakan liqada'il hajati untuk menunaikan hajat. Buang hajat. Halaman 109 nih. Kalau ada PDF-nya lah pokoknya. Jadi tempat disediakan buat qada hajat, WC, kakus lah, kakus yang barangnya jamban lah di kampung, jamban. Jadi ada beberapa adabnya. Yang pertama lubusun na'laini, memakai dua sandal. Makanya memakai dua sandal, sudah sandal aja. Memangnya pian pakai sandal penting aja kah? Dua sandal. Jadi dalam bahasa Arabnya sandal itu pasti dua. Na'lani. Na'laini kada ada na'lun. Pasti na'lani karena sandal itu pasti dua. Dalam Quran, fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah menyuruh Nabi Musa ketika berada di Bukit Tur Sina. Disuruh Allah, pacul kedua sandal ikam wahai Musa. Na'laika, dua sandal. Nggak mau mungkin sebuting lah. Ya pemakai dua sandalnya tak ada dua. Dan sandal itu pasti belain sebelah. Mau kanan-kanan, kiwa-kiwa, baris upan. Jadi qadha hajat, buang hajat sunnah memakai dua sandal. Keduanya adalah yang sebelah aja masuk WC. Jadi di WC itu atau hendak jamban kah? Pakai sandal. Di WC sediakan sandal khusus buat di WC. Nah, dan ketika disediakan pakai sandalnya. Jangan ada ya sandalnya di WC tapi kada dipakai. Tak pinggir. Gasan apa? Bekulat sandalnya. Pajangan marah. Jadi disediakan sandal di WC dan dipakai. Gasan apa disediakan mun kada dipakai. Intinya kan gasan buang hajat itu kita pakai sandal dulu masuk. Nah, itu jangan disepelekan. Karena memakai sandal ini sunnah Rasul. Dan kalau kita menyepelekan harus sandalan kan dia. Nah, khawatirnya kalau pindah kita menyepelekan sunnahnya Rasul. Jadi jangan disepelekan pakai sandal itu. Bersandal men kawa. Tuh di WC itu banyak kumannya. Itu kan klosetnya itu kan kotoran loh. Kadang-kadang kotoran tuh kada cuma di dalam kloset tuh bisa aja naik ke tabingnya nah. Jalarnya, apalagi WC-nya kada suah disikat, kada suah diberesi. Naikkan tuh kumannya tuh. Nah, di TV rajin iklan nang pembersih toilet. Hahaha aja. Kumannya tuh. Nah, kayak itu nang dijejak kada bersandal. Jadi walaupun sudah bersih tetap sunnah bersandal. Jangan kada bersandal lah.
Sandal dipuruk, pakai. Amalkan. Dan bila kita masuk WC pakai sandal, niatnya mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala. Jadi dimanapun kita tuh bisa mencari pahala. Bahkan ketika hendak buang hajat pun bisa dapat pahala. Masuk WC pakai sandal, nyatakan mengobati Nabi, dapat pahala. Jadi jangan disepelekan sunnah Nabi. Barok sandal, teriakan. Kada larang nggak sandal? Sandal Nippon nggak? Mana? Merek lah. Larang aja. Atau sandal bolong, sandal bolong, sandal bolong. Masih gitu. Sandalnya kerancakan dipakai, jadi tumitnya beruang, lalu dingaranilah sandal bolong. Sepatu itu yang penting pakai alas kaki. Sepatu bot ngalih bang bedangkak ke sepatu bot. Sangkut ini nintuhut. Entah lagi lah, ibaratnya ada yang tajam itulah. Jadi pakai sandal. Sunnah. Itu yang pertama, yang penting lah. Jadi ada orang meneliti kenapa jadi orang Islam itu disunahkan pakai sandal. Ulun bisa mendengar itulah, bisa terbaca. Jadi orang yang meneliti ini non muslim. Sekali diteliti DWC itu ada kuman yang mana kalau kita kada bersandal itu kumannya kada bisa kita hindari kecuali dengan memakai sandal. Kalau kada bersandal itu kumannya bakteri itu masuk ke dalam pori-pori kaki. Dan itu lambat laun akan masuk ke tubuh. Tapi perlahan ya, perlahan. Kada terasa belum satu mat ya terasa. Tapi kayaknya mungkin pas sudah tua atau apabila itu ada akibatnya gasan tubuh. Dan itu kada bisa teratasi kecuali dengan memakai alas kaki pas masuk WC. Makanya ada hikmahnya orang Islam itu menyunahkan pakai sandal. Nah, harusnya disediakan sandal. Tulisi lepas alas kaki ya lah. Oke, alas kaki yang di luar suruh lepas bagus, tapi panitia masjid panitia langgar. Itu harusnya tahujud di sunnah. Tukarakan sandal. Tukarakan capal gasan khusus dalam WC. Nah, sunnah lah. Tapi masjid yang mahir memakai sunnah, ini dasar disediakannya sandal di dalam tuh. Tapi kalau di musola sini dan di sana tidak. Itu pulang kita kan. Revolusi mentalnya perlu bener. Sandal WC orang gasan nang ibarnya. Tugin sumbangan orang itu orang menyumbang menyediakan gasan di WC. Memberi orang. Seorang jangankan memberi, mengambil. Itu Pak mental kita ini sakit bener. Pada orang beri. Orang menyumbang memberi sandal gasan capal di masjid di dalam WC-nya itu. Kita malah mengambil. Itu karena bertolak belakang bener ya. Orang dapat pahala ganal, kita dapat sandal ganal. Sama tuh membersihin masjid, jangan membuang teh cacak di masjid jar dapat bidadari ya Allah. Ini kada ada nyamuk di masjid kanyang, ditapak plak nyoma tembok masjid teh. Bilang bagambar unyil di tembok masjid. Nah, itu merigati berarti sebaliknya. Nah tadi dapat bidadari di surga, nah ini mah dapat bidadari di neraka. Nauzubillah. Dapat setan di neraka. Jadi pakai sandal adalah. Jadi masjid-masjid itu menggawa tuh kerakan sandalnya ada kan bertulisan sandal wudu ujar. Cuma jarak panitia masjid berapa kali sudah kami tukarakan dia berusaha hilang terus. Nah, itu kebanyakan yang punya prinsip ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, itu kebanyakan punya prinsip itu. Sandalnya lainakan sebelah lah. Iya. Jadi lainakan ya kalau. Itu ilmu paguruan bahari. Jadi ulun tuh bilanya datang ke masjid tuh asa kada suah sih hilang sandal tuh. Memakai ilmu paguruan bahari waktu di pondok sini mengisah. Sidin dasar
Dasa kaito terus bila ke masjid ke mana kah? Sandal tuh kada mau sidin mana tayakan dua. Sabuting di anak sini sebelah sini, sabuting sidin gimana kali mandak lah. Lain akan sidin. Dasar kada mau hilang. Amun kita tanyakan dua itu nyaman bener. Dari baik-baik mental. Walaupun ibaratnya dari segi zahirnya nanti aja pakaian orang bahari, nanti aja film-film bahari, ngeri lah filmnya. Cuma kada apa-apa air. Wah ini nang penuh liput jilbab, tapi pikirannya kemana? Itu mentalnya. Yang kedua, sunnah kedua, satrur ra'si, memakai penutup kepala. Sarah aja. Helm ya. Helm bakas, bisa helm parupok bahari, bisa. Lakiannya harus ditutup kepala dulu. Berataan, lakian binian keduanya. Kopiah. Sunnah, kopiah tuh kada makruh. Kopiah tuh malah sunnah. Asal jangan ada di situ tulisan asma Allah atau Al-Qur'an atau hadis sesuatu yang dihormati jangan ada. Kalau cuma merek Maliki, merek Naham kan itu lain enggak apa-apa. Tulisannya bahasa Arab baik, tapi merek ada apa-apa. Apa bedanya bahasa kita? Kan? Merek. Asal jangan sesuatu yang dihormati. Bawa kopiah bagus sunnah. Nah, bagus. Kopiah. Jadi andaki kopiah di muka WC itu nah, kopiah buruk. Kopiah buruk aja lah. Baca harus kopiah buruk aja. Nah, ada nanyar bagus lagi. Kopiah andaki muka WC. Anunya apa? Sandalnya sediakan. Nah, di rumah khususnya kan. Di rumah barang kita kok pakai sunnah kan. Satrur ra'si, memakai penutup kepala. Amun pas kada kopiah. Kada ada serudung. Bebaju kalau kita tuh loh. Nah, baju tarik tak sareng koyakan gitu. Selawar handap bisa juga anak kakabalan. Maya bini terbuka loh. Ini apa makan betisnya di atas nih. Ambo purok itu. Takjub. Nah, jadi sunnah menutup kepala. Saraja apa aja penutupnya? Cibung biasa nama basuh anak lu malah. Penting betutup. Usahakan betutup. Namun kada betutup itu banyak akibatnya lah. Di antaranya ajar kalau orang yang ada punya hafalan Al-Qur'an itu sekalau sawat dalam 40 hari itu ada yang hilang hafalannya. Jadi misalnya mahir masuk WCK buka kepala. Nah, itu karena hafalannya ada yang hilang. Walaupun rajin menghafali. Nah, lakas hilang hafalannya. Berarti kita nang kada hafalan ini gininya hafalan Quran kita masuk WC buka terus gininya kada hafalan. Ada apa-apa yang masuk WC buka terus kepala. Jadi ditutup kepalanya. Barang aja. Anak masuk ada kain. Kadang nang kebelet bener juga kalau lah. Sawat aja menjumput nang tutup apakah. Amun kada sawat dia baju tadi nah. Nimpuyan kepala sama aja. Penting tertutup. Yang ketiga, apalagi sunnahnya, adabnya adzikru 'inda dukhuli. Membaca zikir ketika hendak masuk. Apa bacaan masuk WC? Apa bacaannya? Apa bacaannya? Abang Ojang apa bacaannya? Iya. Amun pas hendak masuk WC ingat aja. Pas di sini aja, pas di takut ini ingat lagi aja. Wah, bisa jawab lah ya. Aku niat masuk WC. Masuk WC berniat juga lah. Aku niat masuk WC. Doa lah, zikir. Ingat Allah. Jadi diamalkan, bila diamalkan ingat terus insyaallah. Bacaannya Bismillahi, baca. Bismillahi Allahumma
Inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi wa minar rijisi an najisi wa minar rijisin najisi. Tambahan dikit lah. Jadi kita baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tulisannya lah. Yang ditambah wa minar rijisin najisi. Wa minar rijisin najis. Bertambah di pemulanya bismillah ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi wa minar rijisin najisi. Nah gitu. Rawahu Ibnu Majah. Soalnya hadis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 299 ada di kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunnah Ibnu Majah. Wa hassanahul Hafidz Ibnu Hajar, dan ini dianggap hadis hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ahli hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalaunya ahli fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Hafidz, orang yang hafal berapa hadis tuh hafiz terusnya? 100 hadis ya, 100.000 hadis kira-kira, atau alfi hadis. Hafiz. Hafal. Jadi kalau kita biasanya Al-Hafidz itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amun bubuhan sebelah Al-Hafidz Nasiruddin Al-Albani. Jadi hadis itu bila kada ditakhrij belum oleh Nasiruddin Al-Albani dianggap kada sahih secara. Kita biasanya Al-Hafidz itu Ibnu Hajar, bukan Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani, orang Albania. Bukan wow. Fi Nataijul Afkar, di dalam kitab Nataijul Afkar Ibnu Hajar. Itu hadis soalnya. Jadi bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi wa minar rijisin najisi. Malakan tuh sebelum masuk baca dulu. Jangan pas di dalam. Jadi supaya kita tak amalkan terus toh. Tak masuk kadingan baca doa, keluar dulu. Baca dulu. Hanyar masuk pulang bahasa. Jadi usahakan pas masuk ke dalamnya kada ingat ya keluar dulu. Hanya baca sok bahasa supaya ibaratnya kaina ya pulang mana bayi masuk hanyar ingat pas di dalam hanyar ingat gitu terus kena. Jadi keluar dulu hanyar baca bahasa supaya tak amalkan terus ingat kena kada batal lagi kada ingat. Apa artinya bismillahi, dengan nama Allah, ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya ulun berlindung dengan engkau, minal khubuthi, dari syaitan laki-laki, wal khabaithi, dan syaitan bini-bini. Berarti di dalam ayat itu ada syaitannya, jangan tahu lah, lawas. Syaitannya 2 laki bini pulang. Makanya minta perlindungan kan, ini hadis loh. Berarti Nabi menyatakan bahwa di ayat itu sarangnya setan 2 laki bini pulang, khubuthi wal khaba'ith. Makanya jangan lawas, bila lawas menimbulkan macam-macam was-was dan serabanya karena tempat syaitan. Wa minar rijisin najisi, dan dari kotoran yang najis. Nah, jadi berlindung dia dari kotoran yang najis. Itu ya, sunnah yang berapa? 3. Sunnah yang keempat, adabnya lagi. Taqdimu yasarihi 'inda dukhul. Ini adab, coba dicontohkan oleh Nabi. Bila kita niat mengumpati Nabi, berarti dapat pahala sunnah. Yang keempat, taqdimu yasarihi. Mendahulukan kaki kiri. 'Inda dukhuli, ketika masuk WC. Bayi masuk, dahulu kaki kanan, basah, keluar dulu. Masuk basah, lakukan kaki kiri. Untuk melatih diri kita nih.
itu secara tidak sengaja nanti akan melatih alam bawah sadar kita supaya mahir masuk WC kaki kiri. Sama keluar masjid kaki kiri. Yalah, masuk WC kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Keluar WC kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Itu paling. Jadi berduluan kaki kiri ketika nak masuk tadi. Ambil betis kanan berdulu. Tak boleh nyerat berdua belah. Yang kelima, taqdimu yaminihi 'indal khuruji, mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Keluar karena betis kanan dulu. Adabnya. Yang keenam, ada muhamli dzikrillahi, tidak membawa zikir, bawa zikir, tulisan zikir Allah. Au kulli mu'azzamin, atau setiap sesuatu yang diagungkan. In qasadas mal mu'azzami, kalau dia bermaksud itu adalah nama yang diagungkan. Kalau lain tidak apa-apa berarti lah. Kalau maksud dari tulisan itu misalnya Maliki tadi, itu lainnya merek kopiah itu ada apa-apa berarti. Kasmi nabiyin, contohnya seperti nama nabi, itu kan dia kita hormati juga nabi. Ada tulisan di kertas nama Nabi Nuh misalnya lah. Kalau boleh dibawa masuk dalam WC. Sama juga. Keluar akan anunya, kenapa tulisannya tadi dulu? Ada pinjam orang kalau dia keluar dompetnya. Dompetnya jangan. Jadi jangan membawa sesuatu yang diagungkan. Wa mithluhul kutubul ilmiyatu, dan seumpamanya juga kitab-kitab ilmiah. Bawa kitab ini nih, kitab ini bawa sudah boleh lah. Kitab ilmu. Wa asmaul ulama, nama-nama tuan guru. Nama ulama. Jangan juga, ada boleh juga. Au malakin, atau nama malaikat. Jangan juga malaikat. Ya tadi maliki itu ya. Cuma itu nama merek lah, lain malaikat. Ada apa? Karena kita maksud itu adalah nama merek, bukan nama malaikat. Karena kada bermaksud itu nama malaikat. Jangan dibuka layarnya. Apa? Jangan tulisannya. Dalam HP ada Qur'annya, Jar. Ada risalah amaliyahnya, Jar. Jangan dibuka. Apa? Ya kan layar itu kan sifatnya berganti-ganti juga. Iya. Layarnya itu bisa layar tulisan. Layar HP itu kan kadang mesti seterusnya tulisannya Al-Quran. Bahkan bisa juga binian bejugit. Jadi jangan dibuka ayat Al-Quran. Tidak boleh lah. Sejangan pas berbuka, Bapak. Nada diringnya nyatakan, jangan kita dalam WC. Allahu Akbar. Azan. Dalam WC orangnya aja. Siapa tuh azan dalam WC aja. Fa in saha, kalau inya lupa, wa adkhalaha, lalu tabawa masuk, wa amkanaha an yakhruja, dan memungkinkan inya untuk keluar, tabawa aja, belum hendak benar juga lagi bira, kharaja, wajib keluar dulu kalau masih memungkinkan untuk keluar. Kalau sudah betakai bang, wa amma idza lam yastati', kalau nya kadak mungkin lagi keluar, sudah pas di tengah jalan. Tengah jalan keluar. Aku tadi terbawa Yasin. Kayak apa caranya? Dhamma ala dzalika syai'i biyadihi. Dia caranya genggam sesuatu itu dengan tangannya. Digenggam pisit-pisit.
Aw satarahu bisyai'in, atau tutupi dengan sesuatu. Ka idkhalihi fil jaibi, seperti memasukkannya ke dalam kantong. Kalau mungkin lagi keluar lah, kalau mungkin keluar, andak lo keluar. Tapi kalau kada mungkin lagi keluar, simpani pisit-pisit. Jadi memungkinkan keluar dulu. Kada memungkinkan digenggam, dipisit sesuatu kada boleh dibawa dari nama yang dihormati. Jadi nama yang dihormati ini kada mesti pakai bahasa Arab lah, kada mesti pakai bahasa Arab. Jangan kena ada tulisan Arab, udah boleh dibawa ke WC. Pada apa tulisan Arab? Tulisan Arab. Mun tulisannya misalnya paloy, misalnya lah. Fa alif lam wa ya faluy. Tulisannya apa? Tulisan Arab kan? Jadi kan ada apa tulisan Arab. Yang penting bukan nama yang diagungkan. Apalagi sunnahnya habis adalah. Jadi walaupun lain tulisan Arab, kalau itu nama yang diagungkan tidak boleh. Tulisannya Allah. Kalau tulisan bahasa Indonesia A lam A lamnya A L L A H. Tetap kada boleh juga karena nama yang diagungkan walaupun tulisannya bahasa Indonesia. Jadi kada mesti tulisannya bahasa Arab. Dan kada semua tulisan Arab kada boleh dibawa ke WC. Tulisannya faloy tadi lah nampak. Yang ketujuh, sunnahnya al-julusu, buang hajat itu sunnah nanti baduduk. Maksudnya jangan berdiri gitu nah. Ada nang berduduk tuh berepak nang burit nih. Klosetnya doang. Cager nang becalimut. An berdiri. Jadi sepintar-pintarnya orang bepandir bahira maungut jua. Berduduk tadi kan, berduduk. Kena cara berduduknya tuh ada. Ada kena. Asalnya ada bang. Cara berduduknya itu sunnahnya ada di sini kan rasanya ada salah ingat. Itu kaki kanan tegakkan, kaki kiri di pandelakan. Jadi kita lebih bertukun ke kaki kiri. Ini sunnahnya ini. Jadi kaki kanan ini tegak, kita lebih bertumpu ke kiri. Sunnahnya kayak itu. Hah? Gini, gini, bertingkat. Gini. Dan kayak ini lebih. Itu buang air kecil lah itu. Keduanya. Sunnahnya kayak ini. Kayak apa aja tuh purancing itu aja. Pertanyaannya WC kita tuh sesuai sunnah kata dulu. Itu tuh penting. Kalau WC di Arab, ujar habar bang, ulang kada suara Arab bang, kemudian karena sempat bertanda amin. Di Arab itu WC-nya lubangnya jauh ke bawah, masuk ke bawah tanah. Jadi amun nang kayak ini, kada masalah, kada keperancingan. Gitu. Mungkin kita apa bahira kayak ini bisa perancingan. Kami kawa kalau lah, kami kawa. Masih berduduk, nah itu kada sesuai sunnah juga. Jadi sesuai sunnah itu memang dasar lubangnya jauh. Di Arab lah WC di Arab tuh memang sunnah. Jadi duduk sesuai sunnah kayak ini, pertanyaan WC itu sesuai sunnah kata itu masalahnya ngalih lah. Ulun gini bahira kayak ini aja. Kata kayak ini kata. Coba mengisahkan tentang sunnahnya sebenarnya kayak ini. Dan kalau kayak ini posisinya itu lebih tiis. Bakameh itu insya Allah lebih tiis. Gak ada tak tinggal lagi ada kayak ini. Lalu aku kayak itu aja bahira katanya kada mau keluar. Mahir kayak ini bang sudah. Kada mahir kayak ini padahal kayak ini lah. Nang lebih mudah keluar kayak ini. Padahal karena kita tuh mahir kada sesuai sunnah di hidup kita ini jauh benar dari sunnah. Jadi mudahan sunnah tuh bisa kita gawi lagi kembali kepada sunnah. Back to sunnah. Wah. Ini gitu caranya tidak. Ada lagi, makanya kalau sunnah pakai alas kaki kenapa? Jadi turun ke lantai. Kada turun, kada sampai tak anak di lantai. Ini tadi, nah.
Berongkok. Nih batis sebelah kiri nih dilipat gitu nah. Nah. Jangan, yang penting kita mengisahkan walau sunnahnya kayak ini lah. Itu ulah dikit kira kayak ini. Yang kayak ini mau kami kan kayak ini yang mana? Kayak ini. Ini lebih apa? Lebih tiis. Jadi batis kirinya ditumpuakan ke batis kiri. Kanannya ditegakkan. Itu lebih tiis bakamehnya. Iyalah. Nah, kayak itu. Nah, udah. Jadi kada nang beandak di lantai kada litotnya. Kada. Kayak bedangkak juga, cuma lebih betukun ke batis kiri. Bedangkak juga. Ini kada teka lantai kada. Itulah. Rasanya sini kemana kan ya? Ada rasanya dulu ada baca terlewati itu waktu nang pengajian di masjid tuh pengajian di masjid sudah sampai salat saraban rasanya. Jadi WC jongkok tuh jauh benar dari Sundanya tuh jauh benar. Berdiri di situ bojong. Ya ada foto Behira orang nama Behira bedangkak. Kirain di situ tuh berjam-jam enggak ada foto Behira. Menurutnya ada air beli itu di bandara loh buka aja tuh langsung ke masjid pulang di Jamban kira-kira kalau mau malakan modelnya kayak ini tadi duduknya Jamban awal Jamban lanting lah ada ombak gadal aja Jamban lanting kan yang ngompati ombak bejogit juga ada kelotok lewat. Yodok lah. Apalagi Allah yatakallama jangan bapandir. Lagi bernyanyi. Besiul. Jangan. Hala khurujil khariji ketika keluarnya sesuatu yang keluar. Rahatan keluar gitu. Nah, itu pas lagi mengeluarkan tenaga dalam, jangan berpandir. Karena kalau ada khusyuk bisa dia dikeluarnya. Bidzikrin berpandirnya dengan zikir. Kayak itu yang lainnya rahatan keluar. Allahumma. Astagfirullah. Mahajan nih itu maka berzikir menyebut nama Allah. Enggak boleh. Mbak keluar, alhamdulillah. Jangan pas di luar ya lah, di luar. Anak di dalam hati aja. Jangan berpandir lah. Atau orang, ada orangnya di dalam. Udah. Ayo udah paham, masih ada orangnya Pak. Ada juga orangnya nih aja. Mau ada orang bedaham nih, ada orangnya ada. Jangan kan ada orang bedaham, ada bunyi cacak ya. Itu berarti ada orangnya tuh lah. Ini ada juga orang asik-asik ngomong di WC. Ini ada telepon dia. Percayalah Pian, bila ruangan tuh ada cacak berbunyi, tuh ada orangnya. Cacak tuh orangnya. Ada orangnya. Jadi jangan berpandir. Jangan bersesakutan luar, jangan. Yang ke-9. Makruh pandir lah, biasanya makruh. Jadi ini hukum-hukumnya nih macam-macam nih. Kalau yang masalah zikir tadi di bawah WC itu haram, udah boleh. Kalau masalah berpandir makruh ya. Asal jangan berpandirnya dengan zikir. Kalau dengan asma Allah dengan zikir itu haram juga kan. Dengan ayat Al-Qur'an pandirnya boleh. Ngaji di WC. Kemudian yang ke-9, Allah yang zura ilas samai, jangan memandang ke langit-langit. Malah
Ngelangit. Itu juga jangan. Au ila farjihi, jangan juga melihati kemaluannya. Itu nanti dijingok apa senapa? Dosa dijingok nih kayak itu keadaannya. Ada berubah, ada. Ada kabur. Ada kabur. Padanya mau putih, nangin tuh itu bang. Dosa dijingok, ada mau putih itu, ada mau putih. Padahal tersimpannya lah, ada mau putih. Oh, tadi nyamuk benar ya. Oh. Jadi jangan melihati kemaluannya. Dahatan, buang hajat. Jangan menjenguk itu, utuh tuh dosa diitihi. Bahkan ada yang mengisahkan Sayyidina Ali itu jadi digelar dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Sidin. Ada yang meriwayatkan bahwa Sidin itu qadasuh melihat kemaluan Sidin. Jadi Allah memuliakan wajah Sidin. Ada yang madahkan kayak itu lah. Di antara perguruan dahulu ada madahkan gitu. Apalagi jangan juga au ila ma yakhruju minhu, atau kepada sesuatu yang keluar darinya, dari kemaluan tadi. Lihatnya. Jangan punya kamihnya, dosa diiti. Bilanya pas dah lubangnya mencurut ke lubang, menganakan lubang tuh dah, cukup dah. Jangan lagi diiti dah, biar dah. Jadi itu tuh apa? Nang keluar itu biar aja. Kurelakan di kau pergi. Gak usah dihiranain lagi. Ikhlasakan aja. Relakan di kau pergi. Jadi jadi bagus kita bersedekah tuh nang kayak buang hajat. Buang hajat tuh kira-kira yang bakal keluar pada WC, bisa lagi kita mikirkan lagi, itu daging tadi aku aja sayangnya, daging. Kadang suah kita mikirkan gitulah. Maka itu juga ketika kita bersedekah 100.000 ke berapa, enggak usah mikirkan lagi. Aku sebelum bersedekah tahu lah aja. Enggak usah disambet-sambet kayak itu, hilang pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah nang tadi atau dengan menyakiti orang yang kita beri sedekah. Beri tapi menyambeti, itu kan hilang juga pahalanya. Jadi sedekah itu nang kaya buang hajat orang bagus. Korelakan di kau pergi. Sarah lagi makan londo, oke, pahala. Mahadangi idenya. Hormon udah di bawah jam dan. Jadi jangan dia melihati benda yang keluarnya. Siapa caranya? Walakin yang zuru amamahu. Caranya memandang lurus ke depan saja. Bukan. Jangan melihati apa benda kita. Jangan melihati sesuatu yang keluar. Jangan menengadah ke langit, tapi ke depan saja pandangannya. Supaya jangan melihatlah. Oruh ini tersipak nampang. Muka kacamata hirang alena. Terjelobok. Nah nih ya, tadi. Yang ke-10. Nah tadi yang ulun tadi yang menjelaskan tadi. Al-i'timadu ala rijlihil yusra. Nah, ada tulisannya. Bertumpu pada kaki sebelah kirinya. Yang tadi jalan tadi, kutumpu sebelah kiri. Jadi berangkat juga tapi lebih pada yang kiri tumpuknya. Wa takunul yumna mansubatan, dan jadilah kaki kanan tegak. Berdiri, mansubah. Oke, ini adalah ini. I'timad ala rijlihil yusra. Apalagi yang ke-11, Allah yabsuqa, bahwa dia tidak meludah. Jadi biasanya jangan meludah. Meludah di WC. Nyata tukang bersih kasihan. Jadi kada usah diludahi. Bau kan apakah? Buang aja. Kadang ini ada kan orang yang mencium bau aja bilang sing ludah-ludah di WC. Padahal pun seorang juga. Kalau ada ludah di kloset kan adabnya jangan sing ludah-ludah. Artinya itu adab lah, adab. Tapi seandainya beludah juga ya kada apa-apa juga bang. Cuma adabnya jangan beludah. Tahan ya, jangan beludah. Bau yang pun seorang juga. Jadi ngatakan yang itu tuh jati diri kita seorang lah. Karena itu jati diri kita seorang, jangan sampai mencium baunya. Jati diri seorang juga, dan jangan sampai juga ketahuan orang. Ya kalau karena jati diri seorang tuh ketahuan orang kan jadi imbah tuntung simbur. Jati diri seorang tuh bersupan kelihatan seorang, dan usahakan misi rahasia aja.
Jangan sampai kedengaran orang. Misinya misi rahasia tuh, jangan kedengaran orang nyaring-nyaring. Buntu. Berarti bila kita bahas tutup bedah, tutup pasti kalau mau pasti keluar. Ya, ada apa sebenarnya? Cuma adabnya jangan sing ludah-ludah. Tahan aja menyakawa. Ini kada apa-apa bang, masalah beludah ini kada apa-apa, cuma adabnya jangan beludah. Apalagi yang ke-12, Allah ya'batha biyadihi. Jangan kacawai-cawai tangan. Apakah tangan-tangan nih mengibas-ngibas tangan? Kacawai-kacawai tangan. Itu udah itu kan cuma adabnya tadi. Jangan kacawai tangannya. Berarti kau bawa obat nyamuk lah. Jangan tapi nang tangan nih banyak gerak. Jangan ke sana kemari tangan. Mengibas-ngibas tangan, kacawai-kacawai tangan. Ini adabnya. Ini adab sini terkumpul berataan yang sunnah, yang wajib dan yang harus kita lakukan adab. Yang ke-13, Allah yarfa'a thawbahu hatta yadunuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Jangan mengangkat bajunya sampai dekat dengan lantai sedikit demi sedikit. Jangan masih berdiri, sudah disingkai. Oh, lagi berdulu mangkat. Belum lagi apaan? Nah, jadi berdulu hanya pas sudah parak hanyar. Lah, apa yang sama duanya ya. Jadi jangan bersingkai berdulu adabnya. Apalagi menjamban di kampung yang mana pas berdangkap masih kelihatan kepala. Amun berdulu mangkat. Ada orang lalu kelihatan seperanakan. Kalau seorang mahir los-blong. Mereka ada kesimbur ada biasa tapi lah. Tapi ini campur ganteng. Untung ada nama intip tuh. Aman. Ya, jadi berarti adabnya kayak itulah. Adabnya. Jadi adabnya tetap berarti di awak ini persiap apa nang pakaian itu gasan KWC itu khusus berarti nah. Jadi pas sudah parak benar badangkak hanyar itu bujur-bujur tangkat. Kadang langsung diangkat dulu atau pacu sekali begini. Apalagi amun bibinian jangan ketujuh membuka awak sebukuan. Lakian sama Epang juga. Karena itu kan aurat kita ketika surangan itu apa? Ini sawatain. Dua kemaluan, muka belakang. Aurat kita sorangan itu ada juga auratnya. Muka belakang kubul dan dubur. Itu aurat kita sorangan. Itu kada boleh juga buka kecuali ada hajat, ada keperluan. Khawatirnya jar ketika kita sorangan itu terbuka aurat itu tadi, walaupun kada ada melihat, itu jin ketujuh mengintipnya. Bisa diintip jin. Apalagi binian. Diintip jin. Jangan kan dia bisa mengintip. Nah, itu kalau bisa rancak dihintip jin binian, rancak dihintipi jin, itu akibatnya suaminya kurang berhasrat lagi dengan dia. Nah, jadi yang tapi rancak begitu rancak binian. Sama lagian sebenarnya ada boleh juga lah. Tipi jin. Jadi tapi ada keperluan jangan poloi-poloi. Matang-matang di rumah surangan kuitan enggak ada. Poloi-poloi aja nantai. Udah HP ada boleh. Kalau ada keperluan kada boleh poloi-poloi surangan. Jadi sedikit demi sedikit dia mengangkat bajunya, jangan langsung. Itu adabnya. Yang ke-14, an yusbila thawbahu 'inda faraghi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Sebaliknya, bahwa dia mengulur bajunya, pakaiannya ketika dia selesai buang hajat, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, qabla intisabihi, sebelum tegaknya, sebelum inya berdiri cagat. Jadi pas sudah tuntung, ulur tunggal dikitan. Jadi pas nang jamben nang tim kelihatan kepala tadi, sebelum apa berdiri bujur-bujur sudah nah. Walaupun orang lalu apa ya lagi.
Yang ke-15, an yastabri'a, bahwa dia maksudnya istibra nih, bahwa dia istibra. Istibra di sini melakukan istibra, maksudnya yata'akkada min khuruji baqiyatil bauli, bahwa dia meyakinkan bujur-bujur dari keluarnya sisa kencing al-mawjudi fi qasbati dzakar, yang ada di batang kemaluan, di batang butoh. Bujur-bujur habis, yakinkan memang sudah bujur-bujur habis, istibra. Walahu iddatu kaifiyatin, cara istibra ini ada beberapa cara. Minha diantaranya ayyastabri'a, bahwa dia melakukan istibra. Yang pertama, imbah tontong bakameh tadi, bitanahnuh, berdaham. Istibra yang pertama, berdaham. Dengan cara kayak ini tadi duduknya juga, kemudian berdaham ulang. Itu lumayan bersih tuh, kada tertinggal lagi. Apalagi yang kedua, bi imrari isbi'il yadil yusra, maksudnya as-sababah tahtal qadibi, dengan melakukan mengurutkan jari tangan kiri, maksudnya telunjuk di bawah peluru. Bawah hintalo. Nah, jadi dari dekat lubang dubur, dari situ urut ke depan. Nah, ini bawahnya. Pakai apa? Pakai telunjuk tadi lah, telunjuk. Sababah, ya telunjuk sababah. Urut. Bedaham, urut ya. Kita urut dulu kayaknya bedaham segala. Urut. Jangan terlalu gancang urutnya. Lain pulang nak keluar kayaknya. Bagi gimit aja. Gimit aja. Apa lagi? Yang ketiga, istibra itu bin natri salasan, dengan menggerak-gerakkan. Bukan di itu adalah apa, dikunjah, dengan mengunjah 3 kali, digerak-gerakan. Bi an yuharrika dzakarahu, dengan cara dia menggerak-gerakkan burungnya. Kalau kena siup ini kada akon bangun lagi, mati ini habis kada tak pakai lagi. Jadi digerak-gerak sedikit lah. Nah, digajah-gajah sedikit. Diurut dari bawah peluru, dari bawah hentalo, digajah-gajah sedikit. Bedaham. Nah, itu istibra-nya. Itu lakian dulu berarti lah. Lakian. Ada catatan kakinya. Wal mar'atu, dan binian, tastabri'u, dia melakukan istibra biwad'i asabi'iha ala mantiqatil 'anati, dengan meletakkan jemarinya berataan di atas daerah ari-ari. Ari-ari di atas lihat ya, di atas. Ditekan, dipicik sedikit. Nah, itu cara istibra-nya. Itu mungkin lebih maulah tiis keluaran berataan. Nah, jadi kalau ada nak ada tiis bakame, coba lakukan istibra inilah. Dengan bedaham, dengan melakukan urut dari bawah hentalo sampai ke depan. Nah, dengan cara posisi duduknya tadi juga, dan dengan digerak-gerakkan sedikit burungnya tadi. Nah, itu lebih maulah tiis, dan biasakan jangan ma'arit bakame. Nah, bila ma'arit bakame itu nanti kantong uritra apa itu bisa bengkak. Bilanya bengkak, otomatis banyu kami itu tadiam di situ, maka kayak tergerak sedikit tak keluar, tidak keluar. Ini pulang tuntung ada kami, tapi ini tuntung kami tak keluar karena tak ariti sudah. Kayak paman sudah tak ariti aja. Bengkak itu manusia ini Allah Ta'ala menciptakan, memang punya sifat menyembuhkan diri sendiri.
Allah Ta'ala menciptakan seperti itu. Masya Allah lah. Jadi dengan cara kita, coba jangan lagi tapi ma'ari tiba kami. Itu kan insya Allah sembuh seorang. Yang mana bengkak tadi berkurang. Nah, tambah. Jadi bambih kena kada tapi ma'arif bakami lagi, kan ampeh ya. Kada tiis bakaminya ampeh sorangan. Ayo ada bakami ada. Dibuang-buang. Helem. Itu tadi. Jadi mudah-mudahan yang sila-sila baul pada tias bakame bisa sembuh itulah dengan cara itu. Mobil kada tias bakame ini ngalih kena. Nak salat pas ruku keluar pula. Maka rata-rata biasanya setiap orang itu pernah karena itu. Pernah. Biasanya rata-rata pernah lah. Ulun dia bisa kena juga. Kada tias bakame bisa kena. Apalagi ngeracak duduk. Ngeracak duduk di lantai gini posisinya. Minum jarang. Minum aja dulu lah. Kami tarite ya ada. Amun duduk di bangku kada. Duduk posisi gini nah terlipat gini. Itu biasanya ya kada tis bakame. Alih anak salat kan. Amun kada tis bakame kan ada pang memang caranya tersendiri buat nang kada tiis bakami. Cuma ngalih juga baik olah jadi tiis saja kan dengan cara-cara tadi. Yang ke-16 sunnahnya, adabnya ayat tiya bi du'ail khuruji, bahwa dia membaca doa keluar WC. Apa doa keluar WC? Wa huwa yaitu ayo doanya siapa yang hafal? Bertambah sedikit. Ulang apa? Iringi. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Jadi ghufranaka-nya 3 kali. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Imbah tuntung keluar dari WC. Jangan pas di dalam WC bacanya, jangan. Pas sudah di luar. Tidak boleh membaca asma Allah dalam WC, tidak boleh. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga lah dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis 301. Wa ghairuhu dan lain-lain. Jadi ini hadis juga dari Nabi juga. Maksur juga. Doanya maksur dari Nabi. Artinya ghufranaka, ulun mengharap keampunan pian ya Allah. Jadi dalam WC pun kalau pernah ada sesuatu yang terjadi apa-apa, minta ampun Allah 3 kali. Ghufranaka, Allah harap ampunan pian ya Allah, ampunan pian ya Allah, ampunan pian ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annil adha, yang azhaba menghilangkan anni dariku al adha, penyakit. Jadi kan tuh hilang lega pas keluar. Plong. Menghilangkan aku dari penyakit. Jadi kita tuh yang baiknya tertinggal, yang sakitnya, yang penyakitnya dikeluarkan. Nyamannya kita hidup di dunia ini lah. Kan pasti ada tuh limbah, tuh pasti ada limbah itu. Kendaraan pun udah mau kada ada limbahnya, itu knalpotnya tuh tutupi knalpotnya tuh. Ada knalpotnya. Paling kada kan anginnya harus ada keluar tuh. Nah, jadi pasti ada yang hampasnya ada terpakai. Jadi alhamdulillah ketika kita hidup ini makan yang jadi baiknya jadi tubuh serabaan, jadi yang bermanfaat. Kemudian yang kada baiknya dibuangkan oleh Allah. Nah, keluar plong jadinya. Wa'afani, dan mensehatkan ulun. Jadi dengan keluar penyakit tadi lalu jadi sehat. Jangan ditahan nih kan penyakit kan. Sampah masa dilirakan dalam parut. Namun pina nang sakit parut kada mau bahira, cari ya solusinya, minum apakah? Yang kena koler menghajat. Tautan malam-malam dia nak WC.
Nya kadinya mencongol yo ada lubang situ. Artinya. Stajus. Atau ada juga doanya seperti ini. Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. Alladzi adaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Nah, itu. Ini akhrajahu Ibnu Sunni. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Hadis nomor 25. Wa Tabrani dan Imam Tabrani hadis 370. Artinya segala puji bagi Allah yang merasakan kepadaku ladzatahu, ladzatnya. Muji Allah, karena nyaman kan? Wa abqa fiyya dan meninggalkan padaku, menyisakan padaku kuwatahu, kekuatannya. Kadang hilang berataan tuh. Orang nang biraan tuh nang brus berataan habis. Jadi alhamdulillah tak tinggal nang baik-baiknya. Kekuatannya tetap tak tinggal kadang habis berataan. Wa azhaba anni adahu dan menghilangkan dariku gangguannya, penyakitnya. Itu beberapa adab-adab qada hajat di dalam WC, di dalam tempat yang memang disediakan untuk qada hajat. Selanjutnya adab-adab qada hajat fis sahra, di tanah lapang. Ada adabnya. Nah, misalnya ratan di mana? Di jalanan, di hutan. Tadi gurunnya. Itu ada beberapa adab. Bertambah adabnya. Oh, banyak pulang. Adab yang sudah tadi ya juga, bertambah lagi adab yang lainnya. Tadi termasuk juga. Apa kita? Pedang kah? Pedang kita. Kita bahasa ulang. Adab buang hajat di tanah lapang. Sahra di gurun, ngerti asal lah, di gurun. Lapangan bola. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ridha Allah kalau ada tersalah khilaf dalam penyampaian. Mudah-mudahan jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memberi taufik hidayah serta inayah untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah ridha, dan selalu dibimbing untuk meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Ala tilkin niyya wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa nabi al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على كل نية صالحة وعلى من نبي صلى الله الصالح ولد النبي والنبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ما علمنا من الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية وصلاة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. وقدم وحمدها إلى حضرة حبيبنا الشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زيادة من شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب من أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. وجعلها فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار حجابا له من النار وشراء له من النار ونجاة له من النار ومغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ومنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أرواح برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى ارواح من ذوي جعل مقربا من اموات المسلمين والمسلمات كافه وعم من لهم زائر لهم. اللهم ارحم الجميع يا حنان يا منان يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.